Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ala alimi kafadul ummati asabul kawakib ila akhir hadis aika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati al-mukarram Bapak Haji Murto, Bapak Haji Saifullah, yang mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, umur yang berkah, sehat walafiat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, keluarga dan dunia sakinah mawaddah warahmah, putra dan putrinya menjadi putra dan putri yang soleh serta solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul ummah, pertolongan yang besar dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Insyaallah kita akan melaksanakan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam Jumat besok. Tidak ada maklumat juga dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Lombok, termasuk guru besar orang, yaitu Ki Haji Tohami Romli. Beliau juga sudah menyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban jatuh pada hari Kamis besok. Jadi dihitungnya adalah malam ke-15, nisful awal, nisfu yang pertama. Ada nisful awal, ada nisful tsani. Kalau nisful awal, nisfu yang pertama itu dihitungnya adalah malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Sedangkan nisfu tsani, nisfu yang kedua, adalah malam ke-16 daripada bulan suci Ramadan. Makanya ntar kalau baca kunut ya bulan suci Ramadan itu puasa dulu ya, puasa dapat 15 hari, di malam ke-16 sholat tarawih, baru membaca doa Qur'an ya. Ini sebutnya adalah nisfu tsani, nisfu yang kedua ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Sya'ban yang mulia ini sampai nanti malam suci Sya'ban, sampai nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Entar malam suci Sya'ban aja keluarga, saudara, tetangga ya kumpul dalam mushola muhlisin ya, banyakin karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keterangan hadis, di antara salah satu doa yang mustajab, doa yang diijabah adalah doa
baru punya sepeda, pengen beli motor, minta sama Allah, yang minta sama dia. Benar gak mintanya sama Allah? Itu namanya hajat dunia. Kalau hajat akhirat itu apa contohnya? Supaya ntar kita nih meninggal dunia di akhir hayat kita dalam keadaan iman Islam, amin. Ini namanya hajat akhirat. Kita mintanya juga sama Allah, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul, makin mewafatkan saya ya Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh ya, di malam Syaban nih kita kumpul, kita isi musola, jangan sepi malam Syaban. Malam Syaban itu catatan amal perbuatan kita, buku kita selama 1 tahun disetor, dilaporin kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh malaikat membawa catatan amal manusia selama 1 tahun. Nanti di malam nisfu Sya'ban itu laporkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu keterangan begini dalam riwayat. Begitu malaikat, namanya malaikat apa toh? Kan jumlah malaikat itu banyak. Malaikat yang wajib diketahui cuma 10. Tapi sebenarnya jumlah malaikat itu banyak. Di antaranya adalah malaikat Allah. Itu ada di Al-Quran keterangannya, wa yursilu alaikum hafadhah, dan Allah telah mengutus alaikum kepada kalian hafadhah, seorang malaikat yang bernama hafadhah. Di malaikat hafadhah itu tugasnya adalah membawa amal manusia. Dalam satu riwayat dijelasin, begitu malaikat hafadhah naik dari langit pertama terus menuju ke langit kedua, nggak ditanya tuh sama malaikat-malaikat yang menjaga langit pertama, kedua sampai langit yang ke-6. Begitu malaikat hafadhah mau naik ke langit ke-7, ditanya ya sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Gusti Allah begini, wahai malaikat hafadhah, amalan berapa yang kamu bawa? Jawab sama malaikat hafadhah, ya Gusti, ini amalan bulan bin bulan. Oh, yang tinggal di sana di Jati, yang tinggalnya belas orang. Ini malaikat hafadhah tuh jawab begitu. Dilihat tuh sama Gusti Allah amalan manusia tersebut. Begitu dilihat, kata Allah apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang orangnya rajin ibadah, rajin ngaji ke masjid, rajin ke musola, rajin baca Quran, rajin sholat tahajud setiap malam dia rajin baca sholawat, sholat jibril, sholawat tafrijiyah, sholawat munjiyah, dia hafal, dia baca istighfar, dia tiap malam. Tapi ada satu amalan yang bikin amalan orang tersebut dibalikin sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa nih yang menyebabkan amalan orang tersebut tidak diterima oleh Allah, dibalikin lagi? Ternyata orang tersebut dia ibadah, dia sholat, dia ngaji, dia baca Quran, niatnya tidak ikhlas, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi niatnya karena dia pengen dilihat oleh orang lain, sum'ah pengen didengar oleh orang lain, pengen ke alam orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, ya dibalikin lagi sama Allah. Mudah-mudahan yang kita malam itu sama amal kita bagus semuanya, amin. Amal kita bagus, diserahin kepada Gusti Allah selama setahun ya Allah. Amal kita makanya kalau itu Syaban, banyakin baca istighfar, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah bi'ulumihi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad
asrafun nasi bil imamah. Manusia yang paling berhak, yang paling utama, yang paling afdol, yang paling pantas bil imamah untuk menjadi seorang imam. Malam ini insyaallah kita akan bahas siapa yang paling pantas menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Ternyata ada urutan yang dalam kitab Tafsirus Sadidah dijelaskan. Ya. Yang pertama di sini disebutkan dan dijelaskan yang paling utama, yang paling bagus, yang paling afdol untuk menjadi seorang imam dalam sholat berjamaah adalah al-afqahu. Al-afqahu itu orang yang ngerti agama, orang yang paham tentang ibadah, orang yang paham tentang rukun-rukun sholat, tentang batal-batal sholat, yang ngerti fikih, yang ngerti usul fikih, itu yang harus pertama kali dijadikan sebagai seorang imam. Ustadz, di mana di kampung ada nih dua orang sama-sama ahli fikih, yang satu Ahmad ahli fikih, yang dua Jainuddin juga ahli fikih. Mana yang harus kita jadikan imam? Maka yang kedua nih, yang kedua itu al-aqra. Al-aqra itu adalah orang yang punya suara bagus, ya, orang yang sudah bisa dan pandai dalam membaca Al-Quran, disertai tajwidnya, disertai dengan nagomat iramanya, ya, fasohannya, panjang pendeknya. Tuh orang yang semacam itu nanti yang harus dijadikan imam. Ustadz, di mana di kampung ini sama-sama ahli fikih, yang kedua juga sama, suaranya bagus berdua, si Ahmad sama si Jainuddin. Maka yang ketiga, ya, urutan yang ketiga al-awrah. Al-awrah itu seorang muslim yang lebih warok. Warok, Bapak Ibu, warok Bu, zuhud, yang aktif, yang rapi dalam ibadah, yang tidak pernah makan dan minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ini benar-benar untuk menjaga. Kalau yang mengalami waktu ini menjadi ini waktu ini makan dua kali panas itu. Ya, ada seniman ya, banyak ya, sama dari mana-mana di yayasan. Ya, jangan wa'alallahul baina wa harrama riba. Allah jelas-jelas dalam Al-Quran menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ya, makanya yang harus dijadikan imam selanjutnya adalah yang lebih warok, yang jarang makan dan minum dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia memakannya apa adanya, zuhud hidupnya mungkin, zuhud hidupnya sederhana, yang ibadahnya juga rapi, wudhunya juga masya Allah luar biasa. Itu yang harus dijadikan jadi imam. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau emang nggak ada juga yang model kayak gitu, as-sabiqun
yasbiquhu illal hijrah. Ya, orang yang pertama kali tinggal di kampung itu. Siapa nih yang pertama kali misalkan tinggal di kampung ini? Yang pertama kali lahir di sini, berarti berarti angkat dia menjadi imam. Ya, nah ini urutannya. Ya, cuma kemudian kalau seandainya nggak ada, mungkin yang sepupunya udah meninggal dunia atau yang sepupunya udah hijrah kemana, ke Kalimantan, ke Makapura atau kemana, udah hijrah udah nggak ada, maka yang berikutnya di sini dijelaskan yaitu hasanul zikri, orang yang sering zikir, yang rajin zikir, yang rajin wirid. Sudah ada yang bagus jidatnya, jidatnya ini ya, tapi tidak bukan kok bukan. Itu maka simahum fi wujuhihim min asari sujud. Itu sima. Kenapa itu sima? Sima itu ciri min asari sujud. Orang tersebut rajin sujud, rajin zikir. Cari tuh orang yang kayak gitu, yang rajin zikir, yang habis sholat juga Allahumma lantas jalan. Jangan jadi imam yang itu, jangan. Itu orang yang rajin zikir, rajin wirid, rajin baca sholawat, rajin istighfar. Ya cari itu. Di sini keterangannya yaitu hasan zikr, ya, orang yang banyak, yang bagus zikirnya, baik zikir secara khafi maupun secara jari. Zikir khafi itu zikir yang tersembunyi, ya, zikir tersembunyi, ya. Di walaupun lagi kayak gini kita lagi ngaji nih, hati jangan kosong, Bapak Ibu ya, hati jangan kosong. Jika mau dalam hati bisa kan? Ya, makanya kita nggak bisa membedain orang lagi diam itu ada dua kemungkinan dia lagi mikirin banyak hutang, kemungkinan dia lagi zikir nggak boleh sebulan, nggak orang pelakon lagi mikirin hutang nggak boleh begitu, subuh namanya benar, siapa tahu dia lagi zikir, betul atau tidak? Hatinya mungkin lagi zikir, hatinya lagi membacaan, hati membaca, makanya nggak boleh lemah hati itu. Jangan sampai hati kita lemah, jangan sampai lemah hati kita itu meleleh dan jadi. Kata Allah, "Wa ya'shu an dzikrillah nuqayyid lahu syaitana fa innahu lahu qarin." Siapa orang yang hatinya kosong dari jauh mengingat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitana, akan kami ikat, akan kami berikan kepada orang tersebut syaitana, setan. Fa'innahu lahu qarin, nanti setan itu akan jadi teman orang tersebut. Hati-hati, jangan main ngelamun. Jangan main ngelamun, benar nggak? Tapi belum gajian pertama aja. Jangan kalau semua orang ke pasar, pertama lagi belajar, udah pertama aja senyum, benar nggak? Senyum itu ibadah yang paling mudah. Ya udah, sampai yang dipusingin, bener gak? Ya, udah Allah atur semuanya, rezeki udah Allah atur, panjang umur udah diatur sama Allah. Yang penting kita aja ngalah. Ya, Masya Allah. Tuh ya, hasanul zikr, orang yang rajin zikir. Kemudian siapa lagi? Summa nazimus shaum, ya, orang ya kalau sholat itu ya nazimus shaum, pakaiannya selalu bersih, nggak asal-asalan. Cari tuh yang kayak gitu tuh, kamu sopan, pakai minyak wangi sunnah Nabi, ya, bukan baju bersih, bajunya bersih, bajunya suci, wangi, ya. Kadang-kadang asal bukan yang sholat, kadang-kadang pakai kaos orang, bener nggak? Kagak pakai peci rambutnya, ya, menghalangi ini, menghalangi dahinya, yang begitu jangan dijadiin imam. Dari di kampung yang kalau sholat dia mengikuti sunnah Nabi, dia pakai baju warna putih, dia pakai rida, dia pakai kolat suat, dia pakai peci, dia bawa sorban, nanti di atas dari di kampung yang ini, ya, ya pokoknya yang kayak gitu
sudah di kampung jari. Nah, kalau nggak ada juga, nah ini adalah naziful badan, ya, orang yang badannya senantiasa bersih. Artinya apa? Orang tersebut mau sholat senantiasa mandi dah, mandi. Kadang-kadang kita yang penting jangan najis, yang penting suci, ya kan begitu. Tapi orang tersebut dicari yang kalau sholat dia suka mandi, khawatir ada najis hukumnya, khawatir ada najis yang tidak terlihat karena misalnya dua ada najis ainnya, ada najis hukumnya. Kalau najis ainnya, najis yang nampak, ya, yang kelihatan, baunya hiu, ada najis ainnya namanya. Kalau najis hukumnya itu najis yang tidak terlihat. Kita udah wudu nih, kita udah wudu, ya rumah kita tetap ke musola nyengkel. Kalau pakai enggak, emang kita nggak minyak najis juga, tapi namanya najis hukumnya. Maka itu dihukumi najis walaupun nggak minyak najis hukumnya dia nggak kelihatan. Lalu bagaimana? Dikaki dulu, baru masuk musola. Yang lebih bagus, ya, begitu. Ya, tuh, ya. Jadi naziful badan, ya, orang yang senantiasa mandi, yang ketika dia mau sholat. Kemudian siapa lagi? Tilmus shonah yang berikutnya, yang pantas untuk dijadikan imam adalah yang perangainya, yang akhlaknya, yang budi pekertinya baik. Akhlaknya bagus, ya, tetangga regular itu, ya, sama bini nggak pernah tunda-tunda, ya, perangkai akhlak yang bagus, ya, benar-benar mencontoh akhlak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang akhlaknya bagus, yang ucapannya juga kasar, yang nggak asal bunyi aja cari di kampung, ya, yang kayak gitu. Jadi imam. Kemudian yang berikutnya summa hasanus shaut, ya, kemudian orang yang punya suara bagus. Apa bedanya akhlak sama hasanus shaut? Kalau hasanus shaut, orang yang punya suara bagus dia kelebihannya cuma suara bagus. Tajwidnya kadang-kadang banyak begitu kadang-kadang agak benar. Apa yang lebih afdal adalah orang yang suaranya bagus, dia ngerti irama bacaan, ngerti sobat kos dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia juga ngerti tajwid. Itu yang paling utama untuk dijadikan imam. Kemudian yang berikutnya summa hasanus surah, yang berikutnya orang yang bentuknya bagus, yang bentuk tubuhnya sempurna. Artinya apa? Nggak cacat, nggak cacat, ya. Di kampung misalnya ada yang cacat, ya, cari yang jangan yang cacat, yang cacat. Sebab ini adalah poin yang paling terakhir, ya. Kemudian di sini ada syarah penjelasan, ya. Imamatul adli aula minal fasiki wa in kana al fasiku aqrabu wa aqrabu. Kalau seandainya di kampung tersebut ada yang ahli ibadah dibandingin sama orang yang fasik. Fasik itu orang yang sering durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sholat di fasik mungkin fasik, ya. Sholat kadang-kadang maaf ya kalau ada hiburan di masjid juga lihat berangkat nampaknya sholat di fasik, ya. Maka, ya, imamatul adl, imam yang ahli ibadah, yang alim, yang waro, itu aula itu lebih utama. Artinya harus jadikan imam itu yang adil
alim tadi. Yang ahli ibadah, yang alim dibandingkan seorang imam yang fasik, yang suka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana, walaupun al-fasiqu, orang yang fasik itu apa? Walaupun orang yang fasik itu seorang kami dan bacanya bagus, mungkin punya cacat apa fasik, maka yang harus diutamakan adalah tadi ya al-adl, orang yang suka adil, ya orang yang alim, maka itu lebih afdal, lebih utama untuk dijadikan seorang imam. Ya, nanti kalau kita ngaji gini nih, ya Allah, ya nggak sembarangan kita memilih seorang imam di dalam sholat, ya. Kemudian imamatul baliki aula minas sobi, ya. Imamnya seseorang yang udah balik itu lebih utama daripada as-sobi, daripada seorang anak kecil. Jadi orang yang balik sama orang yang belum balik, anak kecil jelas ya. Yang harus dijadikan imam adalah orang yang balik, ya. Oh, daripada anak kecil. Wa inna as-sobi aqra, walaupun anak kecil itu seorang orang cilik, misalkan di kampung kita ada orang cilik nih, benar nggak? Jangan jadi imam ya kalau dia belum balik, awas. Kalau dia belum balik, maka yang harus dijadikan imam adalah yang sudah balik, yang terlebih dahulu untuk dijadikan imam, ya. Kemudian imamatul hurri, ya, imamnya seseorang yang sudah merdeka lebih utama daripada imamnya seorang hamba sahaya, ya. Jelas ya, sudah jelas. Jadi kalau di kampung kita ada muda, anak muda, yang merusuh dulu, ya. Yang merusuh dulu ada muda. Ada banyak muda-muda tidak merusuh. Seperti siapa? Bilal bin Rabah, ya. Kalau sekarang nggak ada, karena mereka semua, ya. Makanya Bilal bin Rabah itu dibeli, dibebasin sama siapa? Sama Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah itu disiksa, dia budak dia, disiksa sama Umayyah bin Khalaf, disiksa, ditindingin terus Bilal, sahabat kami, ya, tindingin maka terus disiksa ya lagi sama Umayyah bin Khalaf. Ini apa Nabi Muhammad itu Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan Bilal bin Rabah, dibebasin Bilal bin Rabah daripada siksaan Umayyah bin Khalaf. Makanya Bilal bebas, ya. Itu Bilal luar biasa ketika disiksa sama Umayyah bin Khalaf. Ya, imannya luar biasa kepada Allah, tauhidnya luar biasa kepada Allah, lagi disiksa walaupun ditindih perutnya sama batu besar, tapi yang keluar dari lisan Bilal bin Rabah ahad esa Allah ya, Masya Allah, imannya luar biasa, ya. Kalau kita katakan cerita sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh terdahulu, Masya Allah, imannya sangat luar biasa, ya, ujiannya sangat berat. Ini kita nih umat Nabi, ya, baru diuji walau pusing aja sholat red, bener gak? Awas, jangan baru pusing aja yang sholat red, jangan red, bener gak? Terus insya Allah kalau pusing sholat insya Allah sembuh, bener gak? Buat sholatnya kalau kita tahu fadilah keutamaan sholat luar biasa, gerakan sujud, gerakan rukuk, Masya Allah, luar biasa. Makanya sholat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, benar nggak? Kalau orang yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah nggak berat. Apa sih khusyuk? Khusyuk itu sebenarnya bukannya merhatiin bacaan ketika sholat. Orang yang khusyuk itu orang yang senantiasa tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Mendengar azan
itu orang-orang munafik, ya, orang yang berat, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau dia sholat kusala, terasa malas. Nah, ya kayak terpaksa begitu lah. Mudah-mudahan kita mengatakan masuk amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya nih di bulan suci Ramadan ya kita gembleng tuh, kita didik ya, terutama sholat kita, puasa kita perbaiki ya tuh. Nah kemudian wal muqim minal musafir ya, orang yang muqim artinya penduduk asli kampung itu lebih utama minal musafir daripada orang yang bepergian. Misalkan nih di Jati antara dari Jawa Timur sholat Jumat berjamaah, jangan dia jadi imam kita, orang kampung asli itu lebih afdal ya. Al-muqim minal musafir ya, orang yang penduduk asli itu lebih utama jadi imam daripada seorang musafir ya. Wal halal min waladiz zina ya, seorang hamba Allah, seorang anak yang terlahir dari hasil pernikahan yang sah menurut agama dan menurut undang-undang pemerintahan tentang pernikahan, itu lebih utama untuk dijadikan imam min waladiz zina daripada seorang anak yang terlahir dari hasil perzina ya, jangan yang hasil zina jadi ya punya aib yang punya cacat. Makanya harus dijadikan imam yang lebih afdal adalah anak yang statusnya benar-benar terlahir dari bukan, yaitu hasil perzina ya. Sampai ke situ ya. Kemudian yastawil abdul faqih wal har ghairul faqih ya. Kalau seandainya ada hamba saya yang ahli fikih dengan budak yang tidak ahli fikih, mana yang harus diutamakan untuk menjadi imam? Di sini keterangannya yastawi itu sama aja, mana aja boleh kalau ya. Boleh yang hamba saya ahli fikih jadi imam, ataupun budak yang kagak ahli fikih boleh jadi imam. Ini ada yastawi itu sama artinya. Yang nggak ada yang harus diutamakan. Contoh lain wal a'ma wal basir, di kampung ada orang yang al-a'ma, orang yang buta, wal basir, orang yang bisa melihat di kampung misalkan. Mana yang harus kita jadi imam? Sama aja itu yastawi ya. Maka yang buta boleh jadi imam, atau orang yang bisa melihat jadi imam. Nggak ada keutamaan jadi imam ya. Ada ilah, ada pengecualian ya. Termasuk ya di sini juga ada penjelasan ya, bagaimana juga dengan ya tadi ya, orang yang buta atau orang asami, orang yang bisa mendengar, wal asam dengan orang yang tuli. Sama oleh orang yang kagak tuli jadi imam, atau orang yang tuli jadi imam, sawapun itu sama saja ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keterangan tentang siapa yang pantas yang afdal untuk dijadikan imam dalam sholat berjamaah. Ya, kesimpulannya ya, syukur-syukur di kampung itu ya ada yang ahli fikih, kemudian ahli fikih, selain ahli fikih dia boleh juga merangkap poin, dia juga waro ya. Ya waro itu tadi dia gak pernah melakukan sesuatu yang haram, yang sunnah, yang remuk-remuk, kemudian dia juga sepuh dan tuh ya begitu ya, boleh bagus. Kalau nggak ada tadi perbuatan yang tadi ya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa
yang mesti harus dijadikan imam. Yang pertama a'lamu, orang yang lebih alim, ya, yang lebih tahu tentang urusan agama. Yang kedua yaitu hafsohum, yang lebih fasih dalam membaca Al-Quran, terutama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah wajib, termasuk salah satu rukun sholat. Yang ketiga aksaruhum jinnan, dalam hadis itu apa? Aksaruhum jinnan, orang yang lebih tua, yang lebih sepuh dari yang terakhir. Yang keempat awwaluhum hijratan, orang yang pertama kali tinggal di kampung tersebut, maka antaslah menjadi imam. Barangkali saja kajian kita malam hari ini terkait yaitu syarat-syarat yang untuk menjadi seorang imam dalam sholat berjamaah. Ya. Bagaimana kalau di rumah misalnya ada bapak, ada anak, ada ibu, siapa yang jadi imam? Bapak, jangan anak, ya, anak ikut bapak. Nanti posisi apa yang posisi bapak harus benar, ya. Pertama itu suami, yang kedua anak laki-laki, yang terakhir yang terakhir adalah istri. Jangan terlimbung, jangan istri di posisi yang kedua, tetap karena ada anak laki-laki walaupun belum balik urutan sok barisan itu seperti itu. Ya, kalau di musola misalkan nih, mana yang harus diutamakan? Ya, bagi laki-laki sok yang paling terdepan, yang paling afdal. Khairus sufuf ar-rijal awwaluha kata Nabi. Sebaik-baiknya barisan sok dalam sholat bagi seorang laki-laki awwaluha, yang lebih depan. Mereka sholat Jumat berebut barisan depan. Dalam-dalam di belakang. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Kata Nabi yang paling depan itu dibagus barisan sok paling depan. Kalau perempuan yang paling belakang. Khairus sufuf nisa akhirnya, sebaik-baiknya barisan sholat bagi seorang wanita adalah akhirnya, yang akhir, memang di belakang, ya, lagi-lagi di depan. Kenapa depan? Kalau dalam Quran ada rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin seorang perempuan. Nah itulah aturan bernegara dalam sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa kita pahami. Ya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada langsung kita tutup dengan doa. Baik dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu, ya, boleh pertanyaan lain selain ya masalah anak perjinahan. Kalau pintar agamanya dia kan dalam rumah tangga ya. Iya. Jadi imam, kalau jadi imam tuh punya istri, bagaimana hukumnya? Tetap yang diutamakan adalah anak ya terlahir bukan karena zina, walaupun dia tadi ahli agama, ya. Tetap karena di situ ada aib, termasuk tadi ini masuknya tadi fasik, ya, termasuk fasik, ya. Yang utama tetap anak yang terakhir hasil pernikahan yang ya. Karena di situ dia sudah punya aib, ya. Nanti khawatir timbul nanti dari makhluk masa anak, nah gitu kan, belum suatu belum masa anak kita jadi maka tetap yang diutamakan adalah anak yang terlahir dari hasil pernikahan yang sah, bukan karena hasil perzinahan. Ya, ada lagi? Berdirinya mau berdiri. Ustaz, Ya, kalau yang giginya udah ngomong gimana Ustaz? yang giginya sombong. Jadi imam itu. Ya. Ya, tuan. Ya, cari yang tadi, cari yang lebih bagus bacaannya, walaupun dia udah sepuh. Karena khawatir, ya khawatir kalau udah ngomong, ya khawatir nanti
semuanya pada nggak mau ya. Kalau ada yang mau, ya udah nggak apa-apa. Kalau ada yang mau, ya udah karena makan suku ya nggak enak gitu ya. Walaupun ya nggak apa-apa. Makanya dia harus sholat aja kalau ya, ya. Tapi kalau berdasarkan urutan ini, ya dari yang akron yang lebih pasti. Ya, itu makanya. Ya. Jadi khawatirkan, ya baca pasirnya kurang. Soalnya katanya ada yang bilang nggak ada tahmid segala apa. Ya, ya. Makanya kita harus perhatikan. Ya. Cukup barangkali cukup ya. Dua lah ibu. Ibu. Ya. Tuh. Dan sebagai cukup ya, mudah-mudahan dua pertanyaan tadi bisa kita pahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tambahan apa Haji? Lu pantas tukar keluar pesantren. Dan saya Bilang aku kudu Abu Yasya. Apa aja lihat kalau pesantren tadi Bali. Ya bulan.